Pemirsa, kehidupan seorang selebriti memang tak pernah luput dari sorotan. Setiap langkah dan geraknya pun selalu menjadi perhatian masyarakat luas. Terlebih mereka tak segan untuk mengunggah kesehariannya di sosial media. Seperti halnya yang dilakukan pasangan Fairuz Arafik dan Sony Septian. Ya, Fairuz kerap memperlihatkan berbagai hal yang ia lakukan bersama Sony, termasuk kesetiaannya dalam merawat suaminya yang tengah sakit usai mengalami penyumbatan pembuluh darah di bagian kepalanya. Nanti masih ada fisioterapi dan harus ada check up. Jadi harus masuk bolak-balik. Iya, masih harus Kalau bolak-balik. terapi masih nggak sih? Masih nanti harus bolak-balik ke sini. Kalau untuk obat-obatan berapa macam nih Kak? Ada banyak. Ada banyak ya? Ada Jadi, banyak. Mas Sony senang dong Mas ya ketemu anak-anak di Mas di rumah kumpul lagi. Iya. Berbagai momen menyentuh perasaan ditunjukkan Fairuz saat mendampingi Sony saat dirawat di rumah sakit hingga pulang ke rumah. Sontak, perilaku ibu 3 anak itu menuai komentar positif dari warganet yang memuji perhatian dan keistiqomahan Fairuz sebagai istri dalam merawat suami yang terbaring sakit. Aku tadi bilang kan sama dia, sayang aku makan duluan ya, nanti aku ke atas, aku bawain makannya pas jadi mau sholat, di papa sama Dika pakai kacamata begini, maksudnya apa sayang? Kamu lagi sakit aja masih menghibur. Itu sayur asam sayang. Sayur asam. Padahal tuh bikinnya sayur sop loh, jangan-jangan. Jadi kayak dia sensitif, dia nggak mau dianggap sakit gitu loh. Sebenarnya sih kalau nggak dibantu aku agak resiko. Nah tapi sebenarnya dia itu kalau jalan sendiri udah bisa, tapi yang penting didampingin. Pengen bisa jalan sendiri yang cepat, tapi kenyataannya masih belum bisa begitu. Memang dari fisioterapinya bilang pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Meski belum sepenuhnya pulih, namun Fairuz begitu bahagia melihat perkembangan kesehatan Sony yang semakin membaik dan semangatnya yang mulai bangkit setelah merasa tak berdaya sebagai kepala keluarga. Fairuz dan Sony juga mengucap haru atas semua kepedulian dan perhatian keluarga dan sahabatnya. Pokoknya yang paling terpenting adalah aku seneng ngelihat suami aku semakin membaik. Didoain aja aku, suami dan anak-anak semuanya sehat gitu aja. Benar, yang paling dibutuhkan sekarang ini adalah semangat dari orang-orang terdekat dan teman-teman yang ada di sekitar. Kemarin dijengukin sama teman-temannya. Si Sony seneng banget, happy karena dia ngerasa disupport, terharu banget sih. Se-happy itu dia kayak ngerasa dikasih semangat. Dan aku juga ngerasa bahwa dia mendapat support system yang kuat juga. Meski relatif masih muda, pasangan Fairuz dan Sony boleh dibilang couple goals yang menginspiratif karena meletakkan komitmen cinta mereka di atas segalanya saat suka maupun duka. Ketika Sony diuji sakit, Fairuz setia merawat tanpa lelah. Sebaliknya, dulu kala Fairuz diuji konflik dengan mantan suaminya Galih Ginanjar, Sony menjadi garda terdepan membela kehormatan Fairuz, istri sekaligus ibu dari anak-anaknya. Begitu kuatnya pondasi cinta yang dibangun membuat Fairuz mengucap janji setia sehidup semati, menolak menikah lagi apabila kondisi buruk menimpa Sony. Aku akan nemenin kamu, gak bakal aku tinggalin. Mau keadaannya kayak apapun, aku akan selalu ada buat kamu. Jadi jangan patah semangat. Semenjak aku ketemu sama dia bisa menerima semua kekurangan aku tanpa mencari tahu, ngorek-ngorek diri aku kayak gimana. Stop, aku gak mau tahu tentang kamu seperti apa. Yang aku tahu kamu yang sekarang, dan aku pengen hidup selamanya sama kamu. Aku juga pengen doain istri aku. Sehatkan ya Allah istriku, sehatkan seperti dia yang berharap aku sehat ya Allah. Bahagiain istriku seperti dia yang selalu ingin membahagiakanku. Mungkin aku yang gak berarti apa-apa tanpa mereka. Mudah-mudahan aku akan selalu ngedampingin Sony sampai kapanpun. Sony itu akan menjadi pasangan saya yang terakhir seumur hidup saya. Kenapa? Karena saya ingin sesurga sama dia di sana.
Demi memulihkan kondisinya, Sony harus bersabar menjalani fisioterapi dan rutin kontrol medis selama 6 bulan ke depan. Fairuz dan ketiga anaknya pun siap dan sigap mendampingi Sony. Ya, Sony benar-benar menjadi sosok suami sekaligus ayah yang begitu dicintai. Terlebih bagi King Fahz yang tak putus berdoa untuk kesembuhan ayah sambungnya. Bahkan sejak Sony belum tersadar usai operasi hingga Sony menjalani hari-hari fisioterapi. Di tengah sakitnya, Sony juga masih menyempatkan waktu untuk anak-anaknya setor ayat setiap harinya. Sungguh pemandangan cinta kasih keluarga yang membuat siapapun yang melihatnya ikut bahagia. Tak heran jika Sony banjir doa kesembuhan di tengah ujian sakit yang menimpanya. Yang Dedi setoran aku udah nambah. Abang sekarang udah surat ini. Dia pengen bikin seneng Dedinya. Aku melihat mereka yang sayang sama aku, mereka yang tidak mengeluh, mereka yang menjadi obat sesungguhnya buat aku. Dan satu lagi aku ngelihat akhirnya, ya Allah, istriku kasih aku lihat nih sayang. Masyarakat Indonesia ngedoain kamu. Sementara berbanding terbalik dengan kisah Sony Fairuz yang rumah tangganya dihujani cinta dan sayang tanpa syarat, selebgram Cut Intan Nabila harus merasakan pahit getirnya ujian rumah tangga di pernikahannya yang baru menginjak 5 tahun. Selama itu pula Intan menjadi sasaran sikap kasar Armor Toreador. Pria yang dicintainya dan dipilihnya menjadi pasangan hidup ternyata melukai batin dan fisiknya. Bahkan ketika Intan sudah memberinya 3 orang anak, Armor bahkan tak segan-segan melakukan kekerasan di hadapan anak mereka yang masih bayi. Tahan dengan siksaan demi siksaan yang dialami selebgram yang juga atlet anggar itu, membuat Cut Intan akhirnya buka suara dan mantap menggugat cerai Armor. Ia pun mengunggah bukti-bukti KDRT yang dilakukan suaminya yang membuat publik geram. Keberanian Intan yang mengungkap nasibnya sebagai korban KDRT mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Mulan Jamila, salah satu selebriti yang dengan lantang memberikan dukungan kepada Intan. Sederet artis lain juga mengecam tindakan Armor yang tak pantas dipertahankan sebagai suami. Aku rasa kasus-kasus seperti ini ya, KDRT ini kan tidak hanya masalah fisik tapi juga verbal. Banyak sekali pasti sangat banyak sekali, tapi ya nggak semua orang berani speak up. Mohon doanya untuk kita mudah-mudahan prosesnya bisa lancar dan kita bisa cepat recovery baik fisik maupun mental. Pelaku KDRT ini kan dulu saya nggak sadar nih apakah dia bisa berubah atau enggak. Saya berpikir mungkin bisa, ya berharap banget sebenarnya untuk dia tuh berubah. Cuman terakhir itu karena udah merasa kalau kelakuan dia itu udah bukan cuma mengancam nyawa saya tapi juga nyawa anak-anak ya yang teman-teman lihat. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk melapor demi anak-anak saya juga. Armor sendiri kini sudah ditahan di Polres Bogor untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meski Armor mengaku menyesal dan minta berdamai karena kebebasannya terancam, Intan memastikan tetap akan melanjutkan proses hukum terhadap pria yang dulu pernah dicintainya itu. Pernah sih sebenarnya ada upaya untuk melapor, cuman emang gagal. Pernah juga udah 2 kali ke pengadilan agama, cuman ya gagal juga. Berharap banget sebenarnya untuk dia tuh selama 5 tahun ini sudah cukup banyak derita dan hidup seperti neraka ibaratnya. Dalam proses hukum ini akan terus dilanjutkan dan meminta keadilan seadil-adilnya.